Halo sahabat Donghua, semoga hari-harimu menyenangkan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar tidak ketinggalan. Against the Gods, episode 371 Penindasan. Kata-kata Yun Ce membuat orang ketiga dari Sekte Phoenix Ilahi. Dan bahkan semua orang yang hadir, semua berpikir bahwa telinga mereka menjadi buruk. Sekte Phoenix Ilahi yang menakjubkan, eksistensi tertinggi seperti penguasa di benua Tianxuan, sebenarnya diancam oleh seorang pemuda dari negara kecil seperti Chang Feng untuk meninggalkan tangan dan kakinya. Apalagi melihat atau mendengar ini sebelumnya, tidak ada seorang pun yang berani membayangkannya. Sebagai Kaisar Chang Feng, Chang Wanhe telah mengalami pasang surut yang tak terhitung jumlahnya sepanjang hidupnya, dan bahkan telah melalui musibah hidup dan mati, namun setelah mendengar kata-kata ini, hatinya terguncang hingga mencapai titik kejang saat itu juga. Rambut ketiganya dari Sekte Phoenix Ilahi bahkan lebih tegak, cahaya api melonjak kemana-mana saat seluruh kepala mereka hampir meledak karena amarah. Pria tua berpakaian merah itu menunjuk ke arah Yun Ce, dan berkata dengan suara yang sangat marah, "Junior berani. Kamu benar-benar berani mengancam Pangeran Kekaisaran Phoenix Ilahiku. Yang mulia adalah Sekte Phoenix Ilahi kami, dan juga Pangeran ke-13 dari Kekaisaran Phoenix Ilahi. Saya menantang kamu untuk melukai sehelai rambut di kepala yang mulia." Kepala Chang Wanhe sudah dipenuhi keringat mengepul. Saat dia bergerak maju beberapa langkah dan hendak berbicara, dia mendengar tawa dingin Yun Ce, "Kamu pikir aku tidak berani? Heh. Kalau begitu aku sendiri yang akan melakukan kejahatan agar kamu melihatnya." Sebelum suaranya jatuh, Yun Ce sudah berlari keluar. Menyapu badai energi yang sangat besar, Dragon Vault menghantam ketiganya bersamaan dengan seruan naga yang menggetarkan jiwa. Alis halus Xia Qingyue sedikit bergerak, saat sosoknya melayang. Ada 3 lawan, 1 di alam Emperor Profound tingkat kedua, dan 2 di alam Emperor Profound tingkat ketiga yang semuanya memiliki garis keturunan Phoenix. Dia takut kalau Yun Ce akan merasa tertekan jika harus menghadapinya sendirian. Tapi sebelum dia bisa berbicara, teriakan ledakan Yun Ce sudah bergema di seluruh orang yang melihat, tidak ada yang boleh ikut campur. Sosok Xia Qingyue berhenti, dan setelah sedikit merenung, gerakan tangannya langsung berubah. Menyusul kepakan lengan dan roh es, 2 dinding es transparan besar muncul dari bawah tanah dan menyebar keluar dengan kecepatan yang sangat cepat, menutup sisi kiri dan kanan Yun Ce dan 3 orang Phoenix Ilahi. Sekte, mencegah sisa energi pertempuran mereka merugikan orang-orang di sekitarnya. Meskipun baru 2 bulan berlalu, teknik ilahi ujung beku milik Xia Qingyue jelas telah mengalami terobosan lain. Kedua tetua kulit hitam dan merah sekarang benar-benar yakin bahwa Yun Ce di depan mata mereka, hanyalah orang gila. Ancaman yang sangat besar dari Kekaisaran Phoenix Ilahi mereka, sebenarnya tidak memiliki efek sedikit pun di hadapannya. Di benua Tianxuan ini, hanya orang gila yang akan memperlakukan kerajaan Phoenix suci mereka seperti bukan apa-apa. Dan hanya orang gila yang tanpa ragu menyerang pangeran dari Sekte Phoenix Ilahi tanpa menahan diri sejati. "Junior, kamu mencari kematian." Keduanya membakar amarah yang luar biasa. Pria tua berpakaian hitam itu mengambil langkah ke depan saat tombak hitam pekat langsung melingkari tangannya. Api di tubuh tombak itu melonjak, seolah-olah itu adalah ular api yang berputar. Sosok pria tua berpakaian hitam itu keluar dari kilat, ujung tombaknya langsung menusuk ke bagian vital dada Yun Ce saat tubuhnya membawa bayangan buram dan jejak api merah. Suara tajam ledakan udara bercampur dengan tangisan burung Phoenix yang menusuk telinga, hampir menembus gendang telinga orang yang melihat. Ekspresi Yun Ce tetap tidak berubah. Momentumnya tidak berkurang, terjadi sedingin es, badai pedang berat yang sudah sangat ganas tiba-tiba melonjak dengan api Phoenix berwarna merah. Meskipun gelombang badai energi ini tidak tajam, namun sangat menindas dan jiwa bergetar seperti guntur yang menggelinding ke tanah. Ketika jarak mereka kurang dari 5 kaki satu sama lain, pria tua berpakaian hitam itu jelas merasakan teror badai energi yang datang dari Yun Ce. Dia juga langsung mengerti mengapa Feng Shiken, yang memiliki tunik harta karun Phoenix di tubuhnya masih menerima luka berat akibat satu serangan pedang. Setelah puncak dadanya berakhir, dia tidak lagi punya waktu untuk mengubah posisi, dan hanya bisa menguatkan dirinya untuk menghadapinya secara langsung. Ledakan. Api Phoenix di badan tombak langsung ditekan hingga benar-benar padam oleh kekuatan pedang yang berat, badan tombak yang tebal dan panjang juga melengkung kuat akibat benturan, hampir pecah. Tetua berpakaian merah di belakangnya sangat kecewa. Dia tahu kekuatan di balik serangan tombak oleh pria tua berpakaian hitam ini. Dia juga telah melihat kekuatan mengejutkan Yun Ce, tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Yun Ce bisa dengan mudah mematahkan gerakan membunuh pria tua berpakaian hitam itu. Kekuatan Dragon Vault sedikit berhenti di bawah tabrakan, sementara api Phoenix meletus pada saat ini, membanjiri pria yang mengenakan pakaian hitam itu. Murid mata tetua berpakaian hitam itu mengerut, dan tubuhnya mundur dengan kecepatan yang sangat cepat. Mengepalkan giginya, dia mengeluarkan teriakan keras, langsung membuang tombak di tangannya saat seluruh tubuhnya langsung terbakar dengan api yang sangat tebal dan padat. Udara di sekitarnya sangat melengkung, bahkan tanah di bawahnya benar-benar terbakar menjadi warna merah, seolah-olah seluruh tubuh pria tua berpakaian hitam itu sedang bermandikan darah segar. Hah!
Cahaya api setebal darah langsung meledak, berhamburan menjadi ular berbentuk api yang ganas seperti kilat, dan melesat ke depan. Mati! Mati! Ses! Cahaya api berwarna darah menghalangi api Phoenix Yunce, menghamburkannya sedikit demi sedikit. Jika ini hanyalah api Phoenix milik Yunce, memang ada kemungkinan untuk dibatalkan sepenuhnya. Tapi apa yang disertai nyala api Phoenix, tetaplah badai pedang berat yang dahsyat. Badai pedang besar mengikutinya langsung membanjiri saat berikutnya, membawa api Phoenix. Dalam sekejap mata, ia menelan dan menerobos api berwarna darah dengan kepadatan sangat tinggi seperti ular kolosal yang tak terkalahkan. Kemudian, dalam pantulan pupil pria tua berpakaian hitam itu, ia dengan keras menabrak dadanya, dengan mudah terkoyak. Energi dalam pelindungnya, masuk ke dalam tubuhnya, dan mengalir ke meridiannya. Kulit lelaki tua berpakaian hitam itu langsung berubah pucat, tubuhnya berturut-turut terjatuh ke belakang langkah, anggota tubuhnya gemetar ketika semua lubang di wajahnya berdarah. Seluruh bajunya juga terbakar habis menjadi abu, dan sebagian besar kulitnya juga hangus hitam. Itu terlalu berlebihan untuk dibicarakan. Seluruh orang yang melihat benar-benar menyukainya. Tidak hanya Feng Shiken, bahkan dua tetua tingkat pengawal di Sekte Phoenix Ilahi telah dihancurkan oleh Yunce dalam waktu kurang dari 3 kali pertukaran. Apalagi lukanya cukup berat. Kekuatan Yunce, ternyata jauh lebih mengerikan dari rumor yang beredar. Kerumunan sudah tidak mampu membayangkan di mana batas sebenarnya dari kekuasaan. Saat itu, di wilayah Changhuo, kekuatan Profound Yunce menerobos ke alam Earth Profound tingkat ke-7, tapi dia baru saja menembus waktu itu, dan belum stabil. Setelah 2 bulan berlalu, kekuatan dasar Yunce di tingkat ke-7 alam Earth Profound sudah luar biasa stabil, dan juga mulai melangkah ke tahap selanjutnya. Selain fakta bahwa dia masih mengonsumsi daging naga sebagai makanan setiap hari selama periode waktu ini, kondisi fisiknya juga meningkat pesat. Kekuatan keseluruhannya saat ini telah melampaui kekuatan yang dia miliki saat melawan Ling Tiani hingga level yang besar. Jika Ling Tiani bertarung lagi sekarang, dia pasti akan terkejut dengan kecepatan pertumbuhannya. Dan pertumbuhan seperti itu, bahkan dalam kondisi kekuatan yang dalam tidak meningkat. Wajah tua lelaki tua berpakaian hitam telah berubah menjadi warna hati babi. Terluka adalah hal yang kedua, tapi dia, yang merupakan pengawal Sekte Phoenix yang mungkin, sebenarnya terluka oleh seorang junior dari kerajaan Changfeng kecil dalam 3 gerakan. Ini bahkan terjadi di bawah mengumpulkan semua orang yang hadir. Sebagai pengawal Sekte Phoenix Ilahi yang agung dan unggul, wajah tidak diragukan lagi lebih penting daripada kehidupan. Saat ini, wajah orang tuanya bisa dianggap telah diinjak oleh seseorang. Saat dia menutupi dadanya, seluruh tubuh pria tua berpakaian hitam itu menutupinya, sementara pria tua berpakaian merah di dekatnya juga memiliki ekspresi yang sangat gelap. Namun, Yunce tidak memiliki sedikit pun tanda untuk berhenti, dan langsung memaksa menyeret pedangnya yang berat sekali lagi. Api Phoenix pembakar langit. Melawan tekanan berat yang begitu menakutkan, pria tua berpakaian hitam dan pria tua berpakaian merah tidak bisa lagi memikirkan sesuatu seperti wajah saat keduanya menyerang secara bersamaan. Gelombang api langsung mengepul ke langit, bahkan ruangan itu sendiri hampir terbakar. Dua pengawal Emperor Profound dari Kekaisaran Phoenix Suci menyerang dengan kekuatan penuh bersama-sama, betapa hebatnya kekuatan itu. Meskipun mereka dipisahkan oleh dinding es Xia Qingyue, para praktisi yang hadir masih merasakan darah dan napas seluruh tubuh mereka mendidih. Jantung mereka hampir melompat keluar dari tubuh mereka karena seluruh tubuh mereka terasa sangat tidak nyaman. Mereka semua tidak punya pilihan selain membangun energi pelindung dalam diri mereka sendiri dengan seluruh kekuatan mereka. Jadi, sangat menakutkan. Keduanya jelas sangat marah. Mereka adalah orang-orang dari Sekte Phoenix Ilahi, dan bahkan orang-orang di sisi pangeran. Udaranya saja sudah begitu menakutkan, jika bertemu langsung, sungguh tak terbayangkan. Bahkan jika itu Yunce, dia seharusnya tidak bisa menolaknya sama sekali, kan? Namun, dua pengawal besar Sekte Phoenix Ilahi sebenarnya bersama-sama menyerang seorang junior yang bahkan belum seperempat usia mereka. Belum lagi masyarakat sekitar, bahkan mereka sendiri merasakan panasnya panas. Tapi kehebatan kekuatan Yunce telah melampaui ekspektasi mereka, dan hanya dengan pembunuhan sepenuhnya di sini, barulah mereka bisa mendapatkan kembali wajahnya. Namun ketika menghadapi serangan kekuatan penuh oleh dua Kaisar Agung Kekaisaran Phoenix Ilahi, ekspresi Yunce tidak berubah sedikit pun. Di Dragon Vault, kekuatan pedang berat itu berteriak saat menyatu dengan api Phoenix, dan energi besar yang tak tertandingi mengunci para tetua hitam dan sebelum merah meletus dengan ganas. Boom! Tabrakan antara api Phoenix dan api Phoenix langsung menyebabkan ruang terbuka. Tangisan Phoenix, suara gemuruh, ledakan udara dan suara ruang yang robek di udara. Cahaya api yang sangat menyilaukan dan pancaran energi yang sangat besar hampir menutupi sinar matahari dari atas. Cahaya api yang sangat menyilaukan dan suara gemuruh yang besar menyebabkan kepadatan di sekitarnya langsung kehilangan penglihatan dan pendengaran. Kekuatan api melanda dengan kejam, tanah terbalik setinggi lebih dari 10 meter. Dinding ujung beku yang dibangun Xia Qingyue dengan kekuatan penuh bergoyang.
Kemudian, retakan dengan cepat menyebar kemana-mana saat serpihan badai energi yang sangat besar merembes melalui celah-celah kecil ini. Tapi hanya sebagian kecil dari energi yang bocor ini telah menghempaskan para praktisi di penghalang dalam sekejap, sementara beberapa orang yang berkuasa sangat besar relatif lebih lemah muntah darah di tempat. Orang yang melihat langsung menjadi kacau balau. Cahaya api Phoenix yang mencapai langit berlangsung selama belasan napas waktu, dan akhirnya mulai menghilang. Penglihatan semua orang juga telah jelas pada saat ini, dan melalui dinding es transparan yang hampir memecahkan seluruhnya, mereka melihat bahwa tetua hitam dan merah benar-benar hangus hitam. Dari pakaian hingga rambut, semuanya telah terbakar menjadi arang, dan tempat mereka berdiri berjarak lebih dari 100 meter dari posisi semula. Namun, ketika melihat kembali ke arah Yunce, tidak ada sedikit pun tanda-tanda cedera di tubuhnya. Bahkan pakaian dan rambutnya tidak berantakan sedikit pun. Adegan ini, membuat semua orang terkesiap dalam-dalam. Lebih dari setengah dari mereka langsung menjadi bisu, masih tidak bisa mempercayai mata mereka sendiri selama beberapa waktu. Yunce sendiri, dengan satu serangan pedang, telah memukul mundur dua Emperor Profound dari Kekaisaran Phoenix Ilahi tanpa terluka sama sekali. Dragon Vault Yunce terseret ke tanah, dan senyum tipis terlihat di sudut mulut. Tatapannya dalam namun tenang, ujung rambut berkibar sembarangan di tengah hembusan energi dalam yang belum sepenuhnya hilang. Pada saat ini, Yunce seperti seorang kaisar yang memandang dunia rendah di mata semua orang. Aura dan kekuatan dahsyat ini bahkan telah melampaui Kaisar Chang Feng, Chang Wanhe, yang telah bertahta selama beberapa puluh tahun. Bibir lelaki tua berkulit hitam dan merah itu bergetar, dan ketakutan bahkan muncul di ekspresi mata mereka. Saat menyerang bersama sebelumnya, mereka tidak menahan diri sedikit pun dan menyerang dengan kekuatan penuh dan penuh. Namun keduanya masih dipukul mundur setelah bergandengan tangan, mereka sudah sangat ketakutan hingga hati mereka akan meledak. Di kerajaan Chang Feng yang kecil ini, bagaimana mungkin ada makhluk seperti itu? Hah! Sudut bibir Yunce sedikit miring saat tawa samar keluar dari bibirnya. Tiba-tiba, sosoknya kabur, dan bayangan setelahnya muncul saat seluruh orangnya langsung meluncur menuju Feng Shiken. Dalam percakapan tadi, Feng Shiken pasti mempengaruhi. Lukanya yang tidak ringan sejak awal keadaan menjadi semakin berat, dan kini dia terengah-engah sambil setengah tergeletak di lantai. Jangan! Kedua tetua berkulit hitam dan merah menjadi pucat karena ketakutan. Sekarang, mereka tidak hanya sudah menyatakan bahwa Yunce hanyalah orang gila yang tidak menghiraukan konsekuensi ketika melakukan sesuatu, mereka juga sudah menyatakan bahwa dia adalah orang gila yang menakutkan. Orang gila, akan melakukan apapun yang bisa dilakukan. Mungkin dia benar-benar akan menyerang untuk membunuh Feng Shiken. Jika Pangeran ke-13 benar-benar mati di sini, maka mereka tidak akan bisa memaafkan kejahatan mereka bahkan jika mereka mati 10.000 kali. Keluarga mereka bahkan akan terlibat. Tindakan Yunce yang tiba-tiba, membuat keduanya merasa hati mereka akan meledak. Mereka mengeluarkan suara gemuruh yang keras saat kekuatan dari seluruh tubuh mereka mengalir deras. Api pecahnya naga. Kekuatan keduanya menyatu, dan dikompresi hingga batas maksimal, menguraikan nyala api Phoenix yang sangat padat yang terbang menuju Yunce di tengah suara berteriak yang menggemparkan langit. Kelopak mata Yunce terangkat saat pedang berat itu diayunkan, bayangan serigala keluar dalam deru angin. Tebasan serigala langit. Boom! Suara ledakan udara terdengar tidak teratur, nyala api Phoenix dan kekuatan serigala langit berbenturan dengan panas, menelan dan mencabik-cabik satu sama lain. Namun kebuntuan seperti ini tidak berlangsung lama. Dengan suara auman serigala yang ganas, api Phoenix ditembus oleh gambar serigala langit, dan terbelah menjadi dua. Gambaran serigala langit terus berteriak ke depan, menabrak tubuh dua tetua berkulit hitam dan merah. Meskipun hampir 70% kekuatan serigala langit telah dicukur habis oleh api Phoenix, energi yang tersisa masih sangat menakutkan. Energi dalam pelindung keduanya langsung hancur akibat benturan, dan kulit serta daging dada mereka terbalik. Darah berceceran di mana-mana dan tubuh mereka juga terlempar sejauh 30 meter, tidak mampu berdiri untuk waktu yang lama. Yunce sudah bergegas ke depan Feng Shiken, dan menjatuhkannya dengan tendangan. Tubuhnya berputar di udara, lalu terjatuh ke bawah. Dan tempat kaki kanannya mendarat, kebetulan adalah kepala Feng Shiken. Ledakan. Kali ini, Yunce tidak mengendalikan berat Dragon Vault, dan jatuh bebas dari atas. Bobot Dragon Vault yang beratnya lebih dari 20.000 kg, langsung menghancurkan tanah. Seluruh kepala Feng Shiken, juga telah sepenuhnya diinjak ke tanah oleh Yunce, dan bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang terlihat di luar. Against the Gods, episode 372 sengsara hanya satu kata. Sebagai pangeran ke-13 dari Kekaisaran Phoenix Ilahi, Feng Shiken telah menghabiskan seluruh hidupnya dalam keindahan, serta ketakutan dan sanjungan orang lain. Lupakan tentang penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya yaitu penutup kepala diinjak ke bawah tanah oleh seseorang, sejak kapan dia mengalami pelanggaran yang sama sekali. Otaknya berdengung, lalu mati-matian berusaha melawan, namun apa yang menekan kepala dan tubuhnya bagaikan gunung yang sangat berat.
Belum lagi dia saat ini sedang terluka, meskipun dia dalam kondisi prima, tetap tidak mungkin dia bisa melepaskan diri. Bahkan ketika menggunakan seluruh kekuatannya, tubuhnya masih hanya bisa bergerak sedikit, dan tidak bisa melepaskan diri sedikit pun. Kepalanya yang terinjak ke bawah permukaan tanah terus-menerus mengeluarkan suara isak tangis yang tidak menyenangkan dan serak. Setelah dihancurkan oleh tebasan serigala langit Yunce, darah dan energi dalam dari kedua lelaki tua berkulit hitam dan merah itu terjatuh dan mendidih, dan ketika mereka melihat keadaan Feng Shiken yang tersedak, bola mata mereka hampir pecah karena menatap terlalu keras. Keduanya tidak lagi peduli untuk menenangkan darah dan energi mereka, dan menjalankan menuju Yunce, terhuyung-huyung dan terjatuh, saat mereka dengan suara serak berseru, lepaskan yang mulia. Atau yang lain. Atau kekaisaran Phoenix ilahiku pasti akan membantai kesembilan generasimu. Dan mewujudkan hidup yang lebih buruk dari kematian. Jika Yunce tidak mendengar ancaman semacam ini 10.000 kali dalam dua kehidupan ini, dia setidaknya telah mendengar 8.000 kali. Melangkah ke kepala Feng Shiken, dia menekan seluruh beban Dragon Vault, dan tertawa terbahak-bahak, tentu saja. Kalau begitu aku akan menunggu Sekte Ilahi Phoenixmu datang dan memperpanjang 9 generasiku. Namun, saya tidak tahu apakah Sekte Phoenix Ilahi kamu berhasil melakukannya atau tidak. Tapi karena kamu sudah mengucapkan kata-kata ini, maka pengacau malang di bawah kakiku hanya bisa mati sekarang. Cek-cek, aku hanya menginginkan tangan dan kaki sebelumnya, namun kalian memaksaku untuk mengambil nyawanya. Jadi nampaknya di Kekaisaran Phoenix ilahimu, penggunaan nyawa seorang pangeran sebenarnya hanya untuk diberikan begitu saja. Begitu turun, ekspresi Yunce tiba-tiba berubah dingin. Saat dia mengangkat Dragon Vault, medan aura ketakutan tiba-tiba mengembun ke tubuh pedang, dan dia akan hancur. Hentikan, hentikan. Saat menggunakan Sekte Phoenix ilahi yang sangat kuat sebagai ancaman, tidak hanya gagal membantu mereka sedikit pun, namun malah langsung digunakan oleh Yunce sebagai alasan mengapa Feng Shiken harus dibunuh. Tindakan Yunce, yang tidak mengandung sedikit pun keraguan menyebabkan kedua tetua berkulit hitam dan merah hampir jatuh di tempat karena ketakutan. Baru sekarang mereka akhirnya menyadari bahwa melawan Yunce, orang gila, yang tidak menimbulkan konsekuensi yang sama sekali ketika melakukan sesuatu, ancaman, paksaan, dan intimidasi tidak akan berpengaruh sedikit pun. Bahkan jika identitas Feng Shiken sebagai seorang pangeran diletakkan di atas meja, Yunce tanpa ragu akan mengambil nyawanya. Keduanya sama sekali bukan tandingan Yunce, sementara nyawa Feng Shiken juga ada di tangan. Kedua lelaki tua berkulit hitam dan merah itu tidak lagi berani-berani. Bahkan jika mereka sungguh-sungguh berharap bisa mencabik-cabik Yunce, mereka tidak punya pilihan selain menahan amarah di ekspresi mereka. Pria tua berpakaian hitam itu dengan paksa menarik napas, menahan ekspresi, dan berkata dengan gigi terkatup, Yunce. Hari ini kami mengaku kalah. Lepaskan yang mulia sekarang juga. Selama kamu melepaskan yang mulia, kami pasti tidak akan lagi menyerang kamu hari ini, dan segera pergi. Hahaha. Seolah-olah dia telah mendengar lelucon yang sangat hebat, Yunce tertawa terbahak-bahak dengan kepala terangkat ke atas, dan berkata dengan nada mengejek, kata-kata yang kamu ucapkan, tidak ada bedanya dengan kentut anjing. Kamu mengatakan seolah-olah aku sebenarnya takut kalian berdua akan menyerangku atau semacamnya. Dia mengulurkan jarinya, dan dengan nada mengejek membengkokkannya pada keduanya, aku tidak akan membiarkan pergi, kenapa kamu tidak menyerangku, ayo. Ayo, kamu. Wajah lelaki tua berpakaian hitam itu menjadi sangat tidak sedap dipandang, dia hampir menyemburkan seteguk darah tua di tempatnya. Pria tua berpakaian merah itu menggigit giginya, dan berkata sambil melangkah maju, Yunce, jangan berani bertindak terlalu jauh saat melakukan sesuatu. Saat dia mengucapkan setengah kalimat, dia melihat ekspresi Yunce. Seketika menjadi gelap, dan bagian dalam jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Dia langsung tidak berani mengatakan setengah kata pun dengan sifat mengancam apapun, karena ekspresi dan nadanya juga dipadatkan dengan kecepatan yang sangat cepat, kami memang yang telah menyinggung kamu terlebih dahulu hari ini. Selama kamu membiarkan pangeran kami pergi dan membiarkan kami pergi, kami akan membiarkan masa lalu berlalu. Oh tidak, kami bisa berpura-pura hal itu tidak terjadi sama sekali. Kami juga tidak akan memberitahu siapapun tentang hal itu. Menatap sekeliling, dan melanjutkan. Meskipun tiga kata Sekte Phoenix Ilahi tampaknya tidak memiliki efek mengancam terhadap Yunce, bagi yang lain, mereka adalah kekuatan yang mengancam tidak kurang dari para dewa. Saat kata-kata tetua berpakaian merah diucapkan, raut wajah semua orang berubah tajam dan mereka semua menjadi diam seperti jangkrik di musim dingin, berharap mereka bisa mengangguk dan menyatakan persetujuan mereka di tempat untuk menunjukkan tekad mereka untuk tidak menyebarkan berita kepada siapapun. Kata-kata yang keluar dari mulut orang-orang Sekte Phoenix Suci sudah dianggap rendah hati dan rendah hingga batas maksimal. Dalam sejarah, sebenarnya belum ada seorang pun dari kerajaan Changfeng yang bisa membuat seseorang dari Sekte Phoenix Ilahi mengungkapkan sikap yang nyaris tidak memohon. Benarkah? Mata Yunce menoleh ke samping, namun menyampaikannya dengan sangat menghina. Dia berkata dengan santai, kata-katamu ini, hanya menghina kecerdasanku.
Kalian berdua mengikuti pangeran sialan ini ke sini ke Changfeng untuk menunggangi kuda tertinggi, namun memukul menjadi anjing olehku, seorang junior di Kekaisaran Changfeng. Jika berita ini tersebar, cek-cek, kalian akan melibatkan seluruh Kekaisaran Phoenix Suci dan menyebabkan wajahnya terhanyut. Kekaisaran Phoenix Ilahi yang dulunya tinggi dan perkasa, akan menjadi bahan tertawaan berbagai negara. Pangeran sialan ini secara alami tidak akan mati akibat hal ini, tapi bagi kalian berdua, bahkan digantung akan dianggap ringan. Kalian berdua bisa dikatakan sebagai pihak yang paling menginginkan hal ini tidak disebarluaskan ke seluruh dunia ini, dan mungkin berharap kamu bisa membunuh semua orang yang hadir di sini untuk menutup mulut mereka. Namun sekarang, kamu benar-benar menggunakan ini sebagai alat tawar-menawar. Apakah kamu memperlakukanku seperti orang bodoh? Kata-kata Yun Ce langsung mengenai organ vital kedua tetua berkulit hitam dan merah, membuat seluruh tubuh mereka gemetar hebat. Di saat yang sama, hal itu juga menyebabkan semua orang yang hadir menyadari sesuatu. Mereka tiba-tiba menyadari mengapa Yun Ce benar-benar berani berpose di hadapan orang ketiga Kekaisaran Phoenix Ilahi ini. Sebagai negara terkuat dari 7 negara Tianxuan, Kerajaan Phoenix Suci selalu menjadi eksistensi seperti penguasa di mana tidak satu pun dari 6 negara lainnya yang berani mencuri kecemerlangannya. Bahkan jika 6 negara lainnya bergabung, mereka tetap tidak akan pernah bisa menandingi Kekaisaran Phoenix Ilahi. Sementara Sekte Phoenix Ilahi, juga merupakan penguasa Kekaisaran Phoenix Ilahi. Tidak ada yang bisa melampaui kekuatan Sekte Phoenix Ilahi, dan tidak ada yang bisa mencapai martabat Sekte Phoenix Ilahi. Tapi hari ini, 3 Emperor Profound dari Sekte Phoenix Suci, termasuk seorang pangeran sejati, hanya dikalahkan oleh seorang pemuda berusia 19 tahun di keluarga Changfeng terlemah, dan bahkan kepala sang pangeran telah diinjak di bawah kakinya. Jika ini diungkapkan, itu bisa dianggap sebagai pelanggaran terbesar dalam sejarah Kekaisaran Phoenix Ilahi. Bahkan kekuatan kursif dari Kekaisaran Phoenix Ilahi di benua Tianxuan akan sangat mempengaruhi. Dan pelakunya yang menjadi penyebab pelanggaran ini Feng Shiken, sebagai seorang pangeran, paling banyak akan menerima hukuman tertentu, sementara 2 pria tua berkulit hitam dan merah besar kemungkinan akan menerima hukuman mati. Jadi, sesuai dengan apa yang dikatakan Yun Ce, mereka tidak akan membiarkan masalah ini diketahui oleh sekte mereka, atau orang-orang di dunia. Sepertinya Yun Ce sudah yakin akan hal ini sejak awal. Wajah kedua pria tua berkulit hitam dan merah memerah seluruhnya. Seluruh tubuh pria tua berpakaian merah itu membungkuk, dia menunjuk ke arah Yun Ce dan berkata, Yun Ce, jangan mendorongnya terlalu jauh. Aku memaksakannya terlalu jauh. Yun Ce tersenyum dingin dengan cara yang menakutkan, kau dan aku adalah orang asing satu sama lain. Tanpa dendam dan permusuhan, kalian datang tanpa diundang di hari besar pernikahanku. Kamu tidak hanya mencibir dan mempermalukan saya, mengganggu upacara pernikahan saya, kamu bahkan mencoba menyerang saya dengan maksud untuk membunuh. Namun sekarang kamu malah mengatakan bahwa sayalah yang mendorongnya terlalu jauh. Bukan hanya 4 katamu ini yang sangat menggelikan, tapi juga membuatku merasa tidak bahagia. Sedangkan orang-orang yang membuatku tidak bahagia, aku akan selalu membuat mereka bahkan lebih tidak bahagia. Di tengah teriakan keras, Dragon Vault di tangan Yun Ce tiba-tiba hancur, dan dengan keras menabrak tubuh Feng Shiken. Ledakan. Kekuatan ganas dari pedang berat itu meledak di tubuh Feng Shiken, dan suara patah tulang yang sangat jelas, serta kesakitan yang datang dari tanah di bawahnya langsung menyebar sangat jauh. Di bawah serangan pedang ini, berkumpulnya tulang di tubuh Feng Shiken patah, dan meridiannya juga hancur. Pembuluh darah di tubuhnya semakin pecah-pecah. Darah mengalir ke seluruh tubuhnya, seolah-olah seluruh tubuhnya telah berubah menjadi kantong darah yang bocor. Yang mulia, Yun Ce, kamu, aku apa? Mata Yun Ce memunculkan, dan sekali lagi mengangkat pedang beratnya, apakah kamu ingin terus mengatakan bahwa aku mendorongnya terlalu jauh? Tidak masalah, katakan sebanyak yang kamu mau, aku hanya ingin tahu apakah pengacau malang di bawah kakiku ini dapat bertahan dari serangan pedangku berikutnya. Kamu. Tubuh lelaki tua berkulit hitam dan merah itu menjadi dingin, kulit mereka pucat pasi, tanpa warna darah apapun. Melihat Feng Shiken yang setengah mati, mereka bahkan tidak dapat mengucapkan kalimat lengkap untuk waktu yang lama. Chang Wanhe dengan cepat melangkah keluar pada saat ini, dan berkata, Yun Ce, Pangeran Phoenix Ilahi masih muda, jadi dia melakukan sesuatu dengan gegabah, tapi dia tetap tidak menimbulkan konsekuensi yang parah. Tidak peduli kesalahan apa yang telah dia lakukan, dia pada akhirnya adalah seorang tamu. Sekarang dia juga telah diberi pelajaran, dan mereka telah berjanji untuk melupakan apa yang terjadi hari ini juga. Jika kamu benar-benar membunuh Pangeran Phoenix Ilahi, tidak ada gunanya bagi kedua belah pihak. Bagaimana kalau membiarkan dia pergi sekarang? Yun Ce tentu saja tidak benar-benar ingin membunuh Feng Shiken, kalau tidak, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Dengan melukai Feng Shiken dengan parah, mereka mungkin bahkan menyembunyikan masalah ini untuk menyelamatkan muka dan menghindari hukuman berat sambil menelan semua penghinaan dan luka di perut mereka. Tetapi jika dia benar-benar membunuh Feng Shiken, itu akan menjadi gagasan yang sama sekali berbeda.
Yun Che tahu betul bahwa saat ini dia pada dasarnya bukan tandingan kekaisaran Phoenix Ilahi sama sekali. Kemarahan harus dilampiaskan, tapi orang itu sendiri tidak bisa dibunuh. Dan tangga terbaik untuk turun dari panggung, tentu saja adalah Chang Wanhe. Dia tahu bahwa Chang Wanhe pasti akan tampil pada waktu yang tepat. Ketika Chang Wanhe berbicara, Yun Che, yang wajahnya penuh arogansi liar, langsung menunjukkan ekspresi hormat. Setelah dia dengan sungguh-sungguh selesai mendengarkan kata-katanya, dia hanya berpikir selama beberapa detik sebelum dia menjawab dengan sangat hormat, meskipun saat ini saya sedang marah, karena ini adalah perintah yang mulia, Yun Che secara alami akan mematuhinya. Saat dia selesai berbicara, Yun Che menjauhkan kakinya dari kepala Feng Shiken. Kemudian, kakinya terbang ke atas, dan menendang Feng Shiken yang kepalanya tertancap di bawah tanah ke arah dua pria tua berkulit hitam dan merah. Keduanya buru-buru maju dan menangkap Feng Shiken, yang tubuhnya berlumuran darah. Huff. Kamu mengganggu pernikahan saya, dan bahkan ingin membunuh saya. Awalnya aku ingin menghabisi kalian semua di sini, tapi karena Yang Mulialah yang memohon belas kasihan padamu, maka aku akan melepaskanmu kali ini. Mengapa kamu belum mengucapkan terima kasih kepada Chang Fengku? Meskipun Chang Wanhe adalah kaisar, tokoh-tokoh kunci sekte besar itu selalu memperlakukannya dengan hormat di permukaan dan tatapan merendahkan di bawah, beberapa bahkan tidak mau repot-repot terlihat hormat di permukaan. Tapi hari ini, Yun Che yang dengan tegas menindas sekte Phoenix Ilahi dan mengejutkan makhluk kuat Chang Feng, sebenarnya sangat hormat padanya, dan siap mendengarkan kata-katanya. Untuk pertama kalinya, Chang Wanhe, yang telah bertahta selama bertahun-tahun, merasakan prestisenya yang melonjak dari tangga lagu, dan bahkan punggungnya tanpa sadar menjadi sangat tegak. Terhadap Yun Che, hatinya langsung melahirkan rasa terima kasih yang tak ada habisnya. Dia mengerti betul bahwa sikap sederhana Yun Che terhadapnya akan benar-benar menjadikannya, Chang Wanhe, yang telah naik tahta selama lebih dari 20 tahun. Against the Gods, episode 373 Pencegahan Ekstrim. Feng Shiken sudah pingsan, tetapi meskipun luka di tubuhnya mengejutkan mata, hal itu tidak berakibat fatal. Para tetua kulit hitam dan merah menghela nafas lega, namun kemarahan dan kebencian di hati mereka pada dasarnya tidak bisa tenang. Namun, mereka bukanlah tandingan Yun Che. Bahkan jika kebencian mereka 10 kali lebih kuat dari sekarang, mereka masih harus menahannya. Keduanya berjalan maju, menghadap Chang Wanhe, dan berkata dengan kepala menunduk. Terima kasih, Yang Mulia, Kaisar Chang Feng. Atas kebaikan kamu. Hoho, ini tidak perlu. Chang Wanhe sedikit mengangkat tangannya, tubuhnya dipenuhi dengan martabat seorang kaisar. 7 negara, termasuk Chang Feng milikku, mempunyai nafas dan cabang yang sama, menyebabkan afiliasi tidak akan menguntungkan siapapun. Meskipun pada akhirnya sang pangeran terluka parah dalam masalah hari ini, pada akhirnya penyebabnya datang dari pihak kamu. Mengenai hal ini, tidakkah ada di antara kamu yang akan menyangkalnya, bukan? Dan jika berita mengenai hal ini tersebar, hal itu tidak akan menguntungkan pihak kamu maupun pihak kami. Sebaliknya, hal ini akan menimbulkan konsekuensi yang tidak dapat kita prediksi. Oleh karena itu, seperti yang telah kamu katakan sebelumnya, masalah hari ini harus dianggap seolah-olah hal itu belum pernah terjadi. Untuk orang-orang yang hadir, saya jamin tidak ada satupun dari mereka yang akan mengatakan kata pun tentang ini, jika sebaliknya, pihak kamu tidak perlu turun tangan, karena kami akan menjadi orang pertama yang menghukum mereka. Oleh karena itu, apakah ada di antara kalian yang setuju? Ketika Kaisar Chang Feng menyelesaikan kata-katanya, meliputinya yang kuat meliputi sekeliling. Ling Jie segera berdiri dan berkata dengan suara tinggi. Yang Mulia, mohon tenang. Ling Jie, dan kakak laki-lakiku Ling Yun, dari Villa Tianjian, pasti tidak akan membocorkan berita tentang masalah ini kepada siapapun. Termasuk ayahku. Saya bersumpah atas kata-kata ini. Jika aku menarik kembali kata-kata ini, aku akan menghadapi murka surga. Dengan Ling Jie yang memimpin, orang-orang lainnya juga mengikuti satu demi satu, bersumpah bahwa mereka tidak akan pernah membocorkan berita tentang masalah hari ini kepada siapapun. Jika negara atau sekte kuat lainnya berkunjung hari ini alih-alih sekte Phoenix Ilahi, masalah hari ini sama saja dengan menimbulkan dendam yang tak ada habisnya. Namun, sekte Phoenix Ilahi benar-benar terlalu perkasa dan kuat. Ketika kekuatan seperti ini terlalu menjadi menyilaukan, dan tidak mampu digerakkan, secara alami akan membentuk semacam beban, yang dikenal sebagai kehormatan. Yang merupakan kehormatan dan martabat sekte Phoenix Ilahi. Mereka tidak akan pernah bisa diinjak-injak dan dipermalukan, terutama ketika mereka berhadapan dengan orang-orang yang jauh lebih lemah dari mereka. Jadi kesimpulan ini sekali lagi, membuat para tetua kulit hitam dan merah menghela nafas lega. Dengan mata hati-hati, mereka berkumpul di sekitar. Kemudian, tanpa mengungkapkan kata pun, mereka pergi dengan malu-malu membawa Feng Shiken, dan dengan sangat cepat, mereka menghilang dari pandangan semua orang, sementara suara Yun Che dikirim ke arah mereka menghilang juga, memasuki telinga mereka. Kalian bertiga, dengarkan. 5 bulan kemudian, saya secara pribadi akan pergi ke Kekaisaran Phoenix Ilahi untuk berpartisipasi dalam kompetisi ranking 7 negara.
Kalian sebaiknya membuat persiapan untuk memastikan saya tidak akan pernah kembali 5 bulan kemudian. Jangan mengecewakanku. Ancaman besar yang datang dari Sekte Phoenix Ilahi yang tiba-tiba turun, berakhir begitu saja, dengan cara yang tidak dapat diduga oleh siapapun. Ketika Feng Shiken dan kelompoknya muncul dan bertindak melawan Yun Ce, semua orang berpikir bahwa Yun Ce sudah selesai kali ini. Namun, bukan hanya Yun Ce yang tidak melukai sedikit pun, dia juga tidak mengalami kerugian apapun, dia malah memukul 3 orang yang berasal dari Sekte Phoenix Suci dengan kekuatan yang menakjubkan, dan bahkan mencapai kelemahan mereka. Meskipun kekuatan dan kelihayannya menakutkan, jika dibandingkan, yang lebih menakutkan adalah kekejaman dan ketegasannya. Sejak awal, pemusnahan klan Ventian telah menggemparkan Chang Feng. Jika dibandingkan dengan kejadian hari ini, perbuatannya menggambarkan klan Ventian pada dasarnya tidak bisa lagi dianggap sebagai sesuatu yang penting. Kedatangan Sekte Phoenix Ilahi tidak hanya membawa pengaruh negatif apapun bagi Yun Ce, namun prestise dan kekuatan pencegahnya sekali lagi meningkat. Di mata mereka, gelar nomor 1 Chang Feng tidak lagi cukup untuk menggambarkan Yun Ce saat ini. Mata mereka tertuju pada Yun Ce, mulai membawa rasa hormat, konsistensi, dan ketakutan yang jauh lebih dalam. Yun Ce berbalik, dan berkata sambil tersenyum tenang. Semuanya, aku benar-benar minta maaf. Saya dengan santai mengeluarkan beberapa lelucon hiperaktif, yang mempengaruhi suasana hati semua orang. Semuanya, silakan kembali ke tempat duduk kamu. Ini adalah pernikahan besar yang sederhana hari ini, dan kamu semua, para tamu terhormat, pasti akan menikmatinya. Mengenai masalah tadi, mata Yun Ce bertanya-tanya. Saya yakin semua orang pasti sudah melupakannya sepenuhnya, kan? Yun Ce sebenarnya menyebut Pangeran Phoenix Ilahi yang perkasa hanya sebagai lelucon hiperaktif, yang usir dengan santainya. Hati setiap orang yang hadir sesak, dan kata-kata terakhir Yun Ce, ancaman itu, menyusup ke setiap hati dan jiwa mereka. Saat ini, kata-kata Yun Ce tidak diragukan lagi merupakan keputusan kerajaan yang tidak dapat ditentang. Semua orang yang hadir dengan tergesa-gesa merespons, dan untuk sesaat, berbagai suara terus bercampur, masing-masing dengan gugup berjanji untuk sepenuhnya melupakan kejadian yang terjadi hari ini. Dan kemudian, mereka kembali menuju aula pernikahan besar, tanpa satupun dari mereka yang berani mengambil cuti lebih awal. Mereka semua adalah kelas berat yang perkasa dan arogan di wilayah mereka masing-masing, namun saat ini, semua langkah kaki mereka sangat lambat karena mereka bergerak dengan hati-hati, khususnya Master Sekte dari Sekte Xiao. Adapun putra mahkota Chang Lin dan pangeran ketiga Chang Suo yang memiliki hati nurani yang bersalah, wajah mereka bahkan lebih pucat. Matahari musim panas terik, namun tubuh mereka terasa dingin saat mereka terus-menerus menyeka keringat dingin mereka. Meskipun mereka memiliki status yang sama sebagai pangeran dari sebuah kerajaan, jika dibandingkan dengan Pangeran Phoenix Suci, pada dasarnya mereka tidak lebih dari sampah. Yun Ce bahkan berani menginjak Pangeran Phoenix Suci di bawah kakinya, jadi jika dia ingin menghancurkan mereka, pada dasarnya tidak ada bedanya dengan menghancurkan seekor semut. Sebuah lubang besar di atap aula pernikahan besar dibuat oleh Yun Ce sendiri, tapi setelah pembersihan cepat, pernikahan dilanjutkan. Namun, jelas ada perubahan suasana, terutama saat Yun Ce sedang bersulang, tidak ada satupun orang yang menghadapnya yang tidak diliputi rasa takut dan gentar. Ekspresi ketakutan itu, pada dasarnya tampak seolah-olah setiap orang dari mereka ingin berlutut dan membalas roti panggang untuk Yun Ce. Orang yang kuat belum tentu membuat orang lain takut padanya. Ling Tiani, misalnya, telah menjadi orang nomor 1 di Chang Feng selama puluhan tahun, namun terhadapnya, orang-orang merasa lebih hormat dan kagum. Dia adalah seseorang yang patut diteladani, dan hampir tidak ada rasa takut untuk dibicarakan. Meskipun Ling Tiani memiliki kemampuan yang sangat kuat, secara umum, dia adalah orang yang sangat rendah hati. Orang-orang yang takut padanya, hanyalah orang-orang yang sangat keji dan ganas. Namun, Yun Ce berbeda. Tidak hanya kemampuan yang kuat, yang telah melampaui harapan semua orang, kepribadiannya, dapat disebut sebagai pendendam, dan sangat kejam, kemampuan bahkan lebih tegas dan kejam. Sebuah sekte besar yang telah makmur selama 1000 tahun, karena mereka telah menangkap keluarganya, bahkan dalam situasi di mana tidak ada satupun dari mereka yang terluka, dia langsung memeluk seluruh sekte itu. Adapun Pangeran Phoenix Ilahi yang perkasa, sosok terhebat yang tidak dapat disinggung oleh banyak orang di seluruh benua Tianxuan, dia sebenarnya tanpa ragu memukulnya, dan bahkan menginjaknya dengan kakinya. Dengan kepribadian seperti ini, ditambah dengan kekuatan seperti itu. Siapa yang berani menyakiti perasaannya? Siapa yang berani memberontak melawannya? Siapa yang berani tidak menghormatinya? Dan, ini juga merupakan pencegahan, yang sengaja dibangun oleh Yun Ce sejak saat itu. Dengan semua tamu terhormat kembali ke tempat duduk mereka, upacara pernikahan antara Yun Ce dan Chang Yue dilanjutkan. Namun, suara pembawa acara mulai bergetar, dan kadang-kadang, dia bahkan tergagap, yang berlanjut selama tepat 15 menit, sebelum akhirnya membaik. Dengan sangat cepat, Xiao Lai mengambil tempat duduknya, dan tempat duduknya, secara mengesankan, sejajar dengan tempat duduk Chang Wanhei.
Semua orang yang hadir dengan kuat mengingat penampilan wajah Xiao Lai. Orang tua inilah yang kekuatan hanya berada di alam spirit profound, yang terlihat lembut dan penuh dengan perubahan, yang menyebabkan kehancuran klan Ventian. Wali kota dan individu kelas Grandmaster yang hadir memandang Xiao Lai berulang kali, takut suatu hari nanti mereka akan melupakan penampilannya. Namun suasana yang diliputi ketakutan dan kehati-hatian tidak bertahan lama, perayaan musik yang diiringi gong dan gendang kembali meramaikan tempat tersebut. Semua orang secara bertahap mulai melepaskan diri, mengeluarkan ringkasan. Sambil memegang sutra merah, Yun Ce masuk dari luar aula besar. Di sisi lain dari sutra merah, dipimpin oleh lengan Xiao Lingqi, adalah Chang Yue dalam gaun Phoenix, yang berjalan dengan ringan dan malu-malu. Kejadian tak terduga sebelumnya membuat Chang Yue ketakutan. Namun, saat debu mereda, dan Yun Ce tidak menerima luka apapun, badum cemas di hatinya, sekali lagi berubah menjadi jenis badum cemas lainnya. Sinar matahari hari ini sangat lembut. Gaun Phoenix-nya bersinar menawan saat sinar matahari berkilauan terpantul di atasnya, kilau yang angkuh dan cemerlang menyilaukan mata semua orang. Mahkota Phoenix berulir emas merah cerah ditutupi dengan jumbai mutiara panjang tipis, sedikit menutupi batu delima di tengah dahi dan wajahnya yang sedikit terbuat dari batu giok salju. Alisnya yang gelap, kulitnya yang seperti salju, mata yang cerah, dan bibir giok yang dimilikinya halus dan mengharukan. Postur pemalu yang bisa membuat hati bergetar, dan jumbai mutiara yang sedikit menutupi wajahnya, menambah pesonanya. Seolah-olah dia adalah seorang wanita yang diasingkan dari istana surgawi, kecantikannya sungguh tidak wajar. Dalam hidupnya, hari ini tidak diragukan lagi adalah saat dia paling cantik. Saat ini, seperti dewi yang keluar dari lukisan, orang tidak bisa mengalihkan pandangan dari kecantikan absolutnya. Keindahannya, dan perlombaan serta perlombaannya yang tak berbentuk, menaklukkan semua orang yang pernah melihatnya sebelumnya dan mereka yang belum pernah melihatnya. Mereka yang menatap lurus ke depan tanpa sadar menahan napas, mata mereka membayangkan. Terutama Ling Jie, yang penuh dengan kesan baik terhadap Chang Yue, menonton sepenuhnya dengan mata tidak percaya, sampai pada titik di mana bahkan air liurnya mengalir di dagunya. Dia adalah satu-satunya putri keluarga kekaisaran Chang Feng, dia adalah wanita dengan status paling terhormat di seluruh Chang Feng. Pada saat yang sama, dia juga memiliki kecantikan yang dapat menggemparkan negara, dan kelembutan yang tidak dapat dilepaskan oleh siapapun. Seolah-olah pencipta dunia telah menyampaikan seluruh cintanya padanya. Semua tamu terhormat yang hadir menghela nafas pujian di dalam hati mereka. Dan hanya Yun Ce yang layak mendapatkan wanita seperti itu, yang merupakan kebanggaan surga. Dan hanya wanita seperti itu, yang layak bagi Yun Ce, yang usianya belum genap 20 tahun, namun sudah menginjakkan kaki di puncak Chang Feng. Chang Yue melihat ujung jari kakinya dan menghitung detak jantungnya sendiri. Dipegang oleh lengan Xiao Lingqi, dia dengan kuat memegang sutra merah di tangannya saat dia berjalan maju, sepertinya demi memikirkan. Dengan setiap langkah, gambaran yang hanya miliknya dan Yun Ce akan muncul di ingatan. Dari pertemuan mereka di kota Xinyu, mereka melarikan diri bersama, mengatasi kesulitan bersama, dan perasaan tanpa sadar mulai berkembang di ingatan. Lalu, perpisahan antara hidup dan mati di Villa Tianjian muncul ke permukaan dengan kesedihan dan duka abadi yang dia alami selama periode waktu itu, hingga kebahagiaan seperti mimpi yang dia rasakan ketika dia sekali lagi melihatnya. Dan mulai hari ini, dia akan menjadi istri. Setelah ini, dia akan tinggal bersama seumur hidup. Segala sesuatunya, akan terintegrasi ke dalam kehidupan, dan segalanya, akan sepenuhnya menjadi miliknya. Setiap momen tiba-tiba terasa seperti mimpi yang berkembang. Dia sangat bahagia sehingga tidak terasa realistis. Musik gembira yang memekakkan telinga dari gong dan genderang memenuhi telinga semua orang. Di aula besar, di depan Chang Wanhe dan Xiao Lai, di bawah pengawasan banyak individu dengan status tertinggi di Chang Feng, di bawah suara menderu yang dilakukan oleh pembawa acara dengan kekuatan kekuasaan, upacara pertukaran busur dimulai. Pertama membungkuk ke langit dan bumi. Kitab kedua kepada para tetua. Suami dan istri, saling bertukar hormat. Pada saat yang sama, di kerajaan Heisha, sebuah tempat di ujung barat benua Tianxuan yang dikelilingi oleh energi gelap sepanjang tahun dan dipenuhi dengan udara dingin yang padat. Ketuk, ketuk, ketuk. Suara langkah kaki yang berat terdengar di dalam kabut hutan yang gelap. Saat garis pandang semakin dekat, sesosok manusia dengan tubuh bungkuk sedang menyeret kakinya, mengambil langkah demi langkah. Langkah kakinya lambat dan berat, seolah-olah dia harus menggunakan kekuatan dan kemauan yang besar untuk bergerak di setiap langkahnya. Pakaiannya sangat kompang-camping, tubuhnya dipenuhi bekas luka dan noda darah. Bahkan wajahnya pun terukir puluhan parit darah. Tangannya sedang membawa pedang panjang, ujung bilahnya sudah tergulung parah, sedangkan bilahnya sendiri rusak di beberapa tempat, noda darah baru dan noda darah lama yang sudah kering, menutupi seluruh bilahnya. Celepuk. Sosok itu jatuh ke tanah. Kedua tangannya menopang tanah sementara seluruh tubuhnya gemetar. Dia mengeluarkan geraman serak dari mulutnya, namun dia tidak mampu berdiri bahkan setelah waktu yang lama. Oleh karena itu, dengan kedua tangannya memegang tanah, dia membungkuk ke depan sedikit demi sedikit.
Tempat di mana dia berjanji, ditinggalkan dengan noda darah yang mengejutkan. Yunce, aku akan membunuhmu. Bahkan jika tubuhku hancur berkeping-keping. Aku akan tetap membunuhmu. Suara menyakitkan, yang dipenuhi kebencian, keluar dari sudut bibir. Dia tidak tahu berapa kali dia kembali kata-kata ini, kata-kata itu telah lama terpatri dalam jiwa, seolah-olah itu adalah satu-satunya keyakinannya dalam hidup. Against the Gods, episode 374 Malam Pernikahan Istana Kekaisaran. Kita harus cepat meninggalkan tempat terkutuk ini. Seperti yang diharapkan dari hutan iblis, kami bahkan tidak melihat dengan jelas bagaimana kakak ketiga dan kakak keempat mati. Dan apalagi harta karun, pada dasarnya tidak ada sesuatu pun yang mirip dengan sebongkah batu di sini. Saya tidak akan pernah datang ke tempat ini lagi. Oh, itu. Sepertinya ada seseorang di sana. Orang ketiga berdiri di depan pria berpakaian hitam itu, dan masing-masing dari mereka melepaskan aura alam Earth Profound. Dia terluka di sekujur tubuh, dan sepertinya dia akan mati. Cacing yang tertidur, kata pria di tengah. Paling banyak, aura ini hanya ada di alam Spirit Profound. Dia sebenarnya berani masuk ke tempat seperti ini, dia benar-benar gegabah. Melihat kondisinya saat ini, dia tidak akan hidup lebih lama lagi, sejak kita bertemu dengannya, hehe. Ayo ambil kesempatan ini untuk mengirimnya pergi. Pria parubaya yang mengatakan ini menampilkan senyuman haus darah. Bagi orang-orang seperti mereka yang menjalani kehidupan dengan menggunakan pedang, membunuh orang pasti akan memberikan kepuasan yang besar. Dia mengeluarkan pedang panjangnya, dan sambil tertawa sinis, dia menghantam kepala pemuda berpakaian hitam itu dengan bagian belakang pedangnya. Dentang. Pemuda berpakaian hitam yang terbaring di tanah tampak seolah-olah dia sudah terbakar, tapi tiba-tiba, entah bagaimana atau di mana, dia berhasil mengumpulkan kekuatan, dan benar-benar mampu memblokir dengan pedangnya yang sudah sangat lapuk. Pedang panjang pria parubaya itu tergeser, terhempas ke tanah, dan pedang patah milik pemuda berpakaian hitam itu terlepas dari tangan karena gemetar. Yo! Pria parubaya itu tertawa liar. Hahaha, meski kondisinya membeku, sebenarnya dia masih punya kekuatan untuk melawan. Pria hebat ini berbaik hati mengirim kamu ke jalan kamu, tetapi kamu sebenarnya tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan saya. Aku benar-benar ingin melihat, bagaimana kamu bisa bertahan di bawah pedangku ini. Setelah mengatakan itu, dia langsung mengedarkan 30% dari kekuatan lengannya, dan menusuk ke arah jantung pemuda berpakaian hitam itu. Saat aura kematian tiba-tiba mendekat, murid pemuda berpakaian hitam itu mengecil, dan tubuhnya bergerak tanpa sadar. Dengan suara, puff, pedang itu dengan kejam menembus dada. Dengan sangat cepat, darah segar mewarnai menjadi dada merah. Seluruh tubuh pemuda berpakaian hitam itu menegang pada saat itu, dan matanya perlahan mulai kabur. Dia bisa dengan jelas mencium aroma kematian. Tidak, aku tidak bisa mati. Aku tidak bisa mati. Aku belum membunuh Yunce. Aku belum membalas dendam. Aku tidak bisa mati. Aku tidak bisa mati. Aku tidak bisa mati. Gua. Mata yang saat ini kehilangan penglihatannya tiba-tiba memancarkan cahaya ganas seperti mata serigala iblis. Tiba-tiba, entah dari bagian mana tubuhnya mendapatkan kekuatan, dia benar-benar berdiri. Meraih tangan kanan pria parubaya yang memegang pedang dengan salah satu tangannya, dia dengan kejam menghantam dada pria parubaya itu dengan tangan yang lain. Tidak seorang pun, bahkan boleh berpikir untuk membunuhku. Wah. Ini pada awalnya merupakan serangan yang cukup untuk membunuh, dan dia saat ini dengan nyaman menikmati proses pemuda berpakaian hitam yang melangkah menuju kematian. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan benar-benar melompat ke atas, dan tepat setelahnya, dia merasa seolah-olah aura yang berasal dari kebencian dan kebencian terhadap api penyucian telah mengecewakan dirinya sendiri, menyebabkan dia membeku sesaat. Dia sebenarnya tidak bisa bergerak 1 inci pun, dan ketika dia sadar kembali, dia sebenarnya tidak bisa merasakan keberadaan tubuhnya lagi. Pria parubaya itu perlahan menegakkan kepalanya. Selanjutnya, garis pandangnya jatuh ke bawah. Dia melihat pemuda berpakaian hitam yang seharusnya mati di bawah bahu, tinjunya, dan separuh lengannya, telah sepenuhnya menghilang ke dalam dada. Kamu. Pria parubaya itu melebarkan matanya, bola matanya tampak seperti akan meledak. Setelah mengeluarkan suara terakhir dalam hidupnya, dia perlahan terjatuh ke belakang. Setelah tubuhnya jatuh, lengan yang berlumuran darah itu juga ditarik keluar dari dadanya. Di dada pria parubaya itu, lubang darah raksasa mengalir keluar darah segar dengan liar. Angin dingin membawa bau darah yang menyengat. Pemuda berpakaian hitam itu berlumuran darah, terutama lengan, tampak seperti bermandikan menampung darah. Rambutnya berkibar liar ditiup angin dingin, menutupi sebagian wajahnya yang tampak seperti iblis. Dadanya, yang tertusuk pedang panjang, masih berlumuran darah. Pada saat ini, kedua sahabat pria parubaya itu, tampak seolah-olah mereka telah melihat dewa iblis neraka yang legendaris dan menakutkan. Mereka telah membunuh banyak orang, dan berkelana ke tempat-tempat berbahaya yang tak terhitung banyaknya, jadi mereka punya lebih banyak nyali dari orang kebanyakan.
Namun, suasana kebencian, dan permusuhan yang sangat pekat itu membuat mereka merasa seolah-olah berada di penjara es api penyucian. Setiap serat otot di tubuh mereka, setiap pembuluh darah mereka, mengejang ketakutan. Ternyata pada saat yang sama, mereka dengan anehnya berteriak, terjatuh, lalu dengan liar melarikan diri ke arah yang berlawanan. Dengan sangat cepat, mereka menghilang dalam kabut kelabu di hutan gelap. Dentang. Pedang panjangnya ditarik keluar olehnya, dan jatuh tanpa daya di samping kakinya. Bumi dan langit berputar di mata pemuda laki-laki itu. Kemudian, dia terjatuh ke tanah dan pingsan. Aku tidak bisa mati. Aku harus membunuh Yunce. Membunuh Yunce. Aku harus. Pastinya tidak. Mati. Suara terakhir dalam kesadarannya juga telah menghilang sepenuhnya. Tubuhnya kompang-camping, seperti kantong kertas pecah. Jika luka seperti itu terjadi pada rata-rata orang, orang itu pasti sudah lama mati, namun dia terus bertahan, tidak membiarkan dirinya mati. Dan di tangan kirinya, dia memegang erat sebuah kunci hitam pekat. Kabut abu-abu gelap yang aneh mengelilingi kunci, dan pada saat ini, kabut ini tiba-tiba mulai berkibar ke arah yang acak, seolah-olah merasakan sesuatu. Jauh di dalam kabut kelabu dan mendung, tawa yang sangat gelap tiba-tiba terdengar, aneh dan menakutkan. Udara kebencian yang begitu besar, obsesi yang mengerikan. Di tubuhnya, bahkan membawa aura yang memungkinkanku untuk melarikan diri dari penjara ini. Hahaha, hahaha. Ini pada dasarnya adalah tuan rumah yang sempurna yang aku tidak pernah berharap untuk bermimpi. Langit akhirnya membuka mata mereka. Aku telah menunggu selama bertahun-tahun, akhirnya aku bisa mendapatkan kembali kebebasanku. Hahaha, hahaha. Karena upacara pernikahan Yunce dan Chang Yue, seluruh kota kekaisaran Changfeng menjadi sangat sibuk. Upacara pernikahan berlangsung sepanjang hari, dan hanya ketika malam telah benar-benar tiba, kota kekuasaan dan istana kekuasaan akhirnya menjadi tenang. Di tengah langit malam berbintang, cahaya bulan hari ini sangat indah, cahaya lembutnya menyelimuti seluruh istana kerajaan. Chang Yue sudah lama duduk di ruangan baru. Di dalam ruangan, beberapa lilin merah menyala. Secercah cahaya bulan menyinari celah tirai merah besar, terpantul pada dua orang di samping tempat tidur. Dia sesekali melihat keluar jendela, mendengar suara di luar, dan dengan cemas dan penuh harap, dia bertanya berulang kali. Apakah masih belum selesai? Kapan dia akan datang? Kakak putriku, kamu sudah menanyakan hal ini lebih dari 30 kali. Xiao Lingqi duduk di depan lilin merah sambil memegangi pipinya. Dia melihat keluar jendela, dan berkata dengan perasaan termenung. Di luar sudah tenang, jadi dia akan segera tiba di sini. Bergerak. Pada saat ini, pintu yang tertutup dibuka dengan lembut. Meminjam cahaya dari lilin, kedua orang itu dengan jelas melihat sosok yang masuk. Tubuh lembut Chang Yue sedikit bergetar, dan kemudian, diam-diam menjadi kaku karena kecemasan dan kegembiraan. Di lantai, terdapat karpet merah besar dengan sulaman halus, awan keberuntungan naga dan phoenix, dan sutra merah memenuhi seluruh dinding. Dua kandil merah besar di atas pot bunga marigold yang mewah bersinar dengan kilauan yang berkilauan, dan seekor naga dan burung phoenix yang sedang naik diukir di atas kandil dengan pernis emas. Api lilin yang bergoyang menyinari tirai berlapis emas yang tampak rapi, dan seluruh ruangan dipenuhi warna kabur seperti mimpi. Padahal, kilau terindahnya, tak mampu menandingi dua orang yang sudah lama menunggunya. Dia berhenti di pintu masuk kamar, dipandu oleh cahaya yang tidak jelas dan lembut, dia menyajikan dua gadis tercinta dalam hidupnya. Xiao Lingqi berdiri, mencibir pipinya sambil berkata, sangat lambat. Kamu hampir saja membuat istri tuan putrimu khawatir sampai mati. Karena ini adalah malam pernikahanmu, orang yang tidak penting sepertiku harus segera pergi. Kalian bagaimanapun, apa yang terjadi selanjutnya adalah masalah kalian berdua. Xiao Lingqi berkata sedikit tidak jelas, dan bahkan sebelum menunggu jawaban Yunce dan Chang Yue, dia sudah mulai pergi dengan langkah kaki yang tergesa-gesa. Yunce dengan lembut menarik lengan Xiao Lingqi. Bibi kecil, kamu. Xiao Lingqi meraih tangannya, dan menenangkan kepalanya sedikit kesal. Hari ini adalah hari penting antara kamu dan kakak putri, serahkan sisanya untuk besok. Jangan tarik aku lagi. Setelah mengatakan itu, dia tidak lagi memperhatikan Yunce, dan berlari kecil sambil pergi. Yunce menatap kosong pada Xiao Lingqi yang pergi, dan untuk sesaat, dia tidak tahu harus melakukan apa. Dia selalu bisa dengan jelas merasakan suasana hati Xiao Lingqi. Dia bisa merasakan bahwa, perasaan bibi kecilnya saat ini berada dalam sedikit gangguan. Yunce mengambil langkah besar, tiba di sisi Chang Yue, dan dengan lembut, dia menurunkan mahkota Phoenix miliknya. Pada saat itu, membawa sedikit rasa malu dan takut, wajah menawan Chang Yue terpancar di matanya. Ditutupi oleh pancaran cahaya lilin merah, wajah cantiknya yang sebening batu giok, sungguh cantik tiada taraf. Merasakan dipenuhi perhatian penuh Yunce, Chang Yue diam-diam menundukkan kepalanya, warna merah muda terang terlihat di kedua sisi pipinya. Yunce duduk di sana, dengan lembut memeluk bahunya yang wangi, dia berkata dengan lembut. Kakak senior, aku mengira menunggu. Wajah Chang Yue memerah, jantungnya berdebar kencang, saat dia berkata dengan lembut.
Suamiku, apakah kamu masih akan memanggilku kakak perempuan? Saat itu ketika mereka berada di kediaman Suan Xinyu, mereka seharusnya menyebut satu sama lain sebagai kakak perempuan dan adik laki-laki. Namun, waktu Yunce tinggal di kediaman Suan Xinyu, jika diringkas, bahkan belum genap 2 hari. Setelah itu, saling memanggil kakak perempuan dan adik laki-laki, merupakan suatu bentuk kebiasaan, dan juga merupakan bentuk kenangan. Suami, yang dia panggil, menyebabkan tubuh Yunce melunak. Dia tersenyum, menatap Chang Yue, dia berkata dengan lembut. Apakah kamu lebih suka aku memanggilmu Yue atau Suerwo? Chang Yue berkata dengan lembut. Selama suami suka, keduanya baik-baik saja. Ketika seorang wanita menikah dengan suaminya, maka suaminya akan menjadi surganya. Selama suamiku menyukainya, aku juga akan menyukainya. Di langit malam, awan yang menutupi cahaya bulan disebarkan oleh angin, mengubah cahaya yang menyinari ruangan baru menjadi lebih terang dan jernih. Saya sering membayangkan akan berada di mana saya saat ini jika belum bertemu suami. Apakah ayah sudah meninggal? Apakah seluruh keluarga pemerintahan sudah terpenuhi secepat dan abu? Atau akankah benda itu mendarat di tangan orang lain? Chang Yue bersandar di bahu Yunce, matanya kabur seperti kabut. Suamiku, kamu adalah hadiah terbesar yang pernah diberikan surga kepadaku sepanjang hidupku. Menikah dengan suamiku, aku, Chang Yue, tidak lagi memiliki apapun yang kuinginkan dalam hidupku. Saya juga sama. Yunce menutup matanya dan berkata dengan lembut. Jika saya belum bertemu Suerwo saat itu, saya mungkin sudah mati di kota Xinyu. Dan kamu jugalah yang membawaku ke kota pemerintahan, ke istana Suan Changfeng, dan mengizinkanku untuk mewakili keluarga kerajaan di kompetisi peringkat. Yang memungkinkanku bertemu dengan kakek kandungku, yang memberitahuku tentang keluargaku. Di belakang sebenarnya juga. Dan hanya dengan begitu, akan ada diriku sendiri latarnya sekarang. Bertemu Suerwo, juga merupakan hadiah yang sangat besar yang diberikan surga kepadaku. Saat keduanya menceritakan masa lalu mereka, aroma tubuh gadis muda dan aroma pria tak henti-hentinya menggoda indera penciuman dan hati sanubari mereka. Tubuh mereka mendekat dan mendekat. Akhirnya, bibir harum Chang Yue dicium dengan lembut oleh Yunce, dan tubuhnya ditekan di tempat tidur oleh Yunce juga. Jantungnya seperti rusa kecil, berdebar kencang, terus berdetak. Pada saat yang sama, kedua sisi wajahnya yang diberi bedak dipenuhi warna merah yang memusingkan. Dia menutup matanya, hati dan pikirannya dengan malu-malu terpikat oleh ciumannya, membiarkan dia menghisap lidahnya yang harum, berjanji, dan janjinya. Tanpa disadari, pakaiannya telah diturunkan oleh Yunce selapis demi selapis. Tanpa penutup apapun, tubuh seputih saljunya yang kaya dan halus terlihat di garis pandangnya. Yunce menikmati sepuasnya, membekukan tubuh batu giok yang sempurna dan tanpa celah ini. Saat dia bermain-main, Chang Yue mengerang, erangannya yang lembut dan indah bisa membuat hati dan jiwa seseorang mati rasa. Seolah-olah karena rasa malu, kulit halusnya yang seperti salju memerah, dan napasnya menjadi hangat dan kasar juga. Tidak. Lanjutan erangan menyakitkan yang seperti kenikmatan, kedua tubuh itu akhirnya menyatu secara mendalam. Chang Yue memeluk erat pria di atasnya. Di dalam mata yang indah, serpihan kilau berkilau diam-diam menghilang. Against the Gods, episode 375 Lingqi. Tengah malam, istana merangkul bulan. Di samping kolam bunga teratai, Xiao Lingqi meletakkan tangannya di pipinya saat dia duduk diam di sana, menyaksikan riak-riak terbentuk di bawah angin dingin. Cahaya bulan terang yang menyinari langsung ke kolam memberikan pantulan cerah dan jelas dari wajahnya yang seputih salju serta matanya yang bergerak dan membayangkan. Dia sudah duduk cukup lama dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Bibi kecil, kenapa kamu belum tidur? Suara familiar namun mengejutkan itu menyebabkan Xiao Lingqi mendongak, dan dia melihat Yunce, yang dia tidak tahu kapan, berdiri di sana. Tertegun, dia dengan lembut bertanya, "Cek kecil. Mengapa kamu di sini? Bukankah seharusnya kamu berada di ruang pernikahan bersama kakak putri hari ini? Kenapa kamu tidak menemaninya? Dan malah datang ke sini? Dia sudah tidur. Lalu, karena sedikit meremehkanmu, aku pergi ke kamarmu sebelum menemukanmu di sini." Yunce tersenyum saat dia berbicara. Kemudian, dia maju dan duduk di samping Xiao Lingqi, menikmati pemandangan kolam bunga teratai yang berkilauan di bawah sinar bulan. Aku tidak bisa tidur. Xiao Lingqi menunduk saat jantungnya tiba-tiba berdetak lebih cepat. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan lembut, "Mengapa kamu menunjukkanku? Tidak ada yang salah denganku. Seluruh waktu dan pikiranmu hari ini harusnya bersama Kak Putri." Yunce tidak menjawab. Sebaliknya, dia menatap Xiao Lingqi selama beberapa waktu sebelum tiba-tiba mengulurkan tangannya, meletakkan di bahunya dan menariknya lebih dekat untuk memeluknya. "Ah!" Xiao Lingqi dengan lembut berteriak kaget. Namun, dia tidak melawan dan hanya dengan lembut meletakkannya di dalam cengkeramannya. "Tidakkah kamu merasakannya? Ini sama seperti sebelumnya." Yunce mencium aroma Xiao Lingqi sambil berkata sambil tersenyum. "Lain kali. Apa? 3 tahun lalu saat saya pertama kali menikah. Malam itu sama seperti hari ini. Di bawah langit malam, aku memeluk bibi kecil dengan cara yang sama."
Kalimat ini seakan membangkitkan kenangan keduanya, karena mereka langsung teringat kenangan hari itu. Ambiguitas itu secara samar-samar terdiri dari hal-hal yang terlarang, namun secara diam-diam tetap memabukkan mereka. Tak satu pun dari mereka bersedia merusak citra malam itu. Malam itu seharusnya menjadi malam pernikahan Yunche dan Xia Qingyue. Namun, dia menghabiskan sepanjang malam sambil memeluk Xiao Lingqi di pelukannya di gunung belakang. Malam ini, sama halnya dengan malam pernikahannya dan demikian pula, dia berada di samping Xiao Lingqi. Itu tidak sama. Xiao Lingqi menenangkannya sambil perlahan, menjawab dengan lembut, waktu itu, ketika kamu akan menikah dengan Xia Qingyue, sebenarnya. Aku merasakan lebih banyak ketidakbahagiaan daripada kebahagiaan. Saat pernikahan semakin dekat, aku merasa C kecil bukan lagi milikku, dan milik orang lain. Selain itu, saya takut Xia Qingyue akan menganiaya atau bahkan menindas kamu. Dia dianggap sebagai talenta nomor 1 di kota Liuyun. Kamu bukan tandingannya dan aku tidak bisa lagi berdiri di sisimu untuk melindungimu. Rupanya ayah memiliki perasaan yang sama. Dia gembira karena kamu menikah, tapi di saat yang sama, dia juga sangat stres. Tapi kali ini benar-benar berbeda. Mata indah Xiao Lingqi langsung berbinar, Kak Putri adalah seorang putri. Dia adalah gadis paling terhormat di seluruh Changfeng. Dia lembut dan terlihat sangat cantik. Aku tahu ayah juga sangat bahagia hari ini. Ini pertama kalinya aku melihatnya mabuk. Melihat C kecil mendapatkan istri yang baik membuat saya sangat bahagia juga. Jika bibi kecil benar-benar bahagia, lalu kenapa kamu tidak bisa tidur, dan malah melamun sendirian di sini? Xiao Lingqi menjawab. Dia mencondongkan tubuhnya begitu dekat ke dada Yunche sehingga dia bisa mendengar detak jantungnya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berkata, aku tiba-tiba rindu masa lalu. Saat-saat itu, aku dan C kecil bersama, setiap menit, setiap detik. Jika aku mau, aku bisa menemui C kecil kapan saja. Pada saat itu, C kecil sepenuhnya menjadi milikku, dan seolah-olah seluruh dunia adalah milik kita. Yunche. Sekarang C kecil sudah dewasa, dan menjadi sangat kuat. Kamu dikagumi oleh banyak orang dan bahkan telah merekrut gadis paling berprestasi di seluruh dunia. Salah satunya adalah Dewi nomor 1 Kekaisaran Changfeng, dan yang lainnya adalah satu-satunya putri kerajaan Changfeng. Aku sangat senang dan bangga. Tapi sedikit sedih. Jadilah. Karena Xiao Lingqi dengan lembut mengecilkan dirinya erat-erat agar bisa lebih dekat dengannya, seolah-olah dia akan menghilang begitu saja jika dia bersantai meski hanya sebentar, karena aku tidak bisa lagi mengikuti jejak C kecil dan berada di duniamu. Saya sangat normal. Aku tidak bisa dibandingkan dengan kakak putri, tidak bisa dibandingkan dengan Xia Qingyue. Semua orang yang datang hari ini semuanya adalah tokoh besar yang biasa ku dengar di legenda. Aku juga tidak memiliki kemampuan untuk melindungi si kecil. C lagi. Sebaliknya, aku hanya bisa menjadi beban C kecil. Bibir Xiao Lingqi dengan lembut menutupi tangan Yunche, mencegahnya berbicara lebih jauh. Bibi kecil, tahukah kamu? Yunche berbicara dengan tenang dan penuh tekad, jika kamu benar-benar ingin aku mengatakan siapa yang paling penting di hatiku, orang itu, pastilah kamu. Terlebih lagi, itu selamanya akan menjadi kamu. Tidak peduli siapa atau apa, kamu tidak dapat menggantikannya. Oleh karena itu, saya pasti tidak akan membiarkan siapapun mengatakan bahwa bibi kecil saya lebih rendah dari orang lain. Meskipun itu kamu sendiri. Tangisan yang sangat pelan terdengar, seolah jantung tergerak oleh ucapan itu. Tubuh lembut Xiao Lingqi bergetar beberapa kali dan detak jantungnya semakin cepat. Kemudian, dia meletakkan tangannya di dada Yunche dan tertawa kecil, C kecil akan selalu menjadi C kecil, begitu fasih berbicara, menyemangatiku. Saya tidak cepat berbicara. Setiap kalimat yang kuucapkan kepada bibi kecil berasal dari hatiku. Apa yang saya katakan hari ini adalah benar, dan apa yang saya katakan di masa lalu juga benar. Yunche meyakinkan dengan panik, sama seperti kata-kata yang kuucapkan pada bibi kecil di masa lalu, aku bertanya-tanya apakah bibi kecil masih mengingatnya. Kata yang mana? Yunche menatap matanya dan berkata dengan penuh kasih sayang, jika kamu bukan bibi kecilku, aku akan menikahimu. Udara tampak menjadi tegang saat keduanya membeku sambil menatap mata satu sama lain. Pertama kali Yunche mengatakan hal itu kepada Xiao Lingqi adalah pada malam pernikahannya dengan Xia Qingyue. Namun, kata-kata yang sama memiliki arti yang sangat berbeda antara dulu dan sekarang. Karena pada saat itu, Xiao Lingqi adalah bibi kecilnya. Namun sekarang, mereka dan semua orang sudah tahu bahwa mereka tidak memiliki hubungan darah. Buruk. Di malam yang sunyi, Yunche bisa mendengar detak jantung Xiao Lingqi dengan jelas. Tiba-tiba, tubuh lembut di depan dada mulai bergeser, digantikan oleh dorongan yang tidak kuat dan tidak ringan. Tidak dapat menghalangi waktu, dia terjatuh dan duduk di tanah. Di depannya, Xiao Lingqi berdiri dan benar-benar memasang ekspresi marah. Kamu menggunakan pembicaraan tidak masuk akal untuk mengambil keuntungan dariku lagi seperti terakhir kali. Pipi Xiao Lingqi memerah karena dia tampak agak bingung, dan omongannya mulai menjadi tidak jelas, hari ini, kamu menikahi kakak putri.
Namun kamu mengatakan kepada gadis lain bahwa kamu ingin menikahinya pada malam pernikahanmu. Terakhir kali sama. C kecil, kamu memang seorang wanita super. Yun Ce segera berdiri dengan wajah polos. Aku berhenti berbicara. Xiao Lingqi berbalik dan berkata dengan keras, mengapa kamu belum kembali menemani istri putrimu? Jika kamu tetap di sini dan mengatakan hal yang tidak masuk akal lagi, aku akan memberitahu Kak Putri. Dan mengabaikanmu. Cepat kembali, ayo. Yun Ce dan Xiao Lingqi telah hidup bersama selama lebih dari 10 tahun, dan dia berpikir bahwa dia tahu segalanya tentangnya, sehingga dia bahkan bisa mendeteksi sedikit perubahan dalam emosinya secara akurat. Namun kali ini, dia terkejut dengan perubahan emosinya yang tiba-tiba. Dia hanya bisa menjawab dengan agak panik, baiklah. Saya mengerti, saya akan kembali sekarang. Bibi kecil, kamu perlu istirahat lebih awal. Cepat pergi. Baiklah. Xiao Lingqi menggunakan nada memerintah yang belum pernah dilakukan oleh Yun Ce sebelumnya. Ini sudah menjadi kebiasaan yang telah dilakukan selama lebih dari 10 tahun. Yun Ce dengan patuh menghilang dari hadapan Xiao Lingqi dan kembali ke kamar barunya. Namun Xiao Lingqi tidak segera kembali ke kamarnya. Dia tetap berdiri di samping kolam bunga teratai selama beberapa waktu. Kali ini, dia tidak terlihat bingung, dan sesekali menutupi wajahnya, tertawa konyol. Senyumannya bahkan lebih cerah dari bintang yang memenuhi langit. Setelah malam kelima, langit di luar jendela sudah mulai cerah. Chang Yue, yang mengalami hujan pertama, sudah bangun saat ini. Saat dia membuka matanya, yang dia rasakan hanyalah sedikit rasa sakit. Lalu, rasa pegal di sekujur tubuhnya mengingatkannya bahwa kejadian kemarin bukanlah mimpi. Suerwo, kamu tidak ingin tidur lagi. Ini masih awal. Dengan sedikit gerakannya, Yun Ce terbangun. Melihat matanya yang pemalu dan penakut, dia tersenyum. Ketika dia melihat tubuh laki-laki yang telanjang bulat di depannya dan tubuhnya yang juga tidak mengenakan pakaian, Chang Yue mengeluarkan tangisan yang terdengar seperti binatang kecil dan menyembunyikan tubuhnya ke dalam selimut. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan lembut, hari ini adalah hari pertama kami sebagai pasangan suami istri. Kami akan memberi hormat kepada ayah lebih awal hari ini. Mengizinkan aku mengenakan pakaianmu terlebih dahulu. Di balik kerudung merah yang tidak jelas, Chang Yue berlutut di tempat tidur dan membantu Yun Ce mengenakan pakaiannya dengan tangan gioknya yang ramping. Pada titik ini, dia bukan lagi seorang putri, melainkan seorang istri yang memberikan perhatian lembut kepada suaminya. Namun, yang jelas dia belum pernah melakukan ini sebelumnya karena tindakannya tidak biasa dan lambat. Selama seluruh proses, dia benar-benar telanjang dan terus-menerus diraba-raba oleh Yun Ce. Ketika dia akhirnya membantu mengenakan pakaiannya, dia sudah terengah-engah dan wajahnya merah padam. Dia kemudian dengan panik mengenakan gaun Phoenix emas bersulam miliknya sendiri. Yun Ce memberi hormat kepada ayah mertua. Yue memberi hormat pada ayah. Yun Ce dan Chang Yue datang ke istana raja bergandengan tangan untuk memberi penghormatan kepada Chang Wanhe. Chang Wanhe mengangguk perlahan dan tersenyum senang, "CR, sekarang aku telah menyerahkan Yue kepadamu, aku merasa sangat tenang. Apalagi kalian berdua saling mencintai. Ini sangat sempurna. Ibu Yue juga akan beristirahat dengan tenang di surga. Setelah 3 hari, kamu harus ingat untuk memberikan rasa hormat kepada ibu." "Ya, ini adalah tugas Yun Ce," jawab Yun Ce. "Oke." Chang Wanhe mengangguk dan ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi kaku, "CR, kemarin adalah hari besarmu jadi ada beberapa kata yang sebaiknya tidak diucapkan. Namun hari ini, saya harus mengatakan bahwa saya yakin kamu bukanlah orang yang gegabah. Kejadian kemarin memang membawa kemungkinan dampak yang sangat besar. Kekuatan Sekte Phoenix Ilahi jauh melampaui imajinasi kamu. Apalagi jika 4 sekte utama kita digabungkan bersama, mereka tidak akan sebanding dengan salah satu sekte cabang dari Sekte Phoenix Ilahi. Warisan dan warisan mereka begitu luas sehingga sebanding dengan warisan yang ada di tempat suci. Kemarin, alasan kamu berani menyakiti mereka dan memaksa mereka mundur mungkin karena kamu tahu bahwa mereka mungkin akan berusaha menutupi masalah ini. Namun, kami tidak memahami niat sebenarnya mereka dan tidak yakin apakah mereka benar-benar akan melakukan hal tersebut. Apalagi banyak sekali orang yang hadir. Meski kami sudah memastikan mereka, kami tidak bisa mereka tidak akan membocorkan hal ini, atau bahkan menyebarkannya ke publik. Jika masalah ini benar-benar menyebar, Sekte Phoenix Ilahi pasti akan berusaha membunuhmu. Bahkan setelah apa yang dikatakan Chang Wanhe, Yun Ce masih memiliki wajah yang tenang. Dia hanya mengangguk dan berkata, "Saya sudah memikirkan apa yang ayah khawatirkan. Mohon yakinlah. Fakta bahwa aku berani mengambil tindakan seperti itu terhadap ketiganya dari Sekte Phoenix Ilahi bukan hanya karena fakta bahwa mereka mungkin menyembunyikan masalah ini. Faktanya, bahkan jika masalah ini menyebar, atau jika mereka secara sukarela memberitahu sekte mereka, Sekte Phoenix Ilahi tidak akan membalas dendam dalam jangka pendek." "Oh." Wajah Chang Wanhe penuh dengan pertanyaan. Yun Ce mendongak dan berkata, "Karena kompetisi peringkat 7 negara langit mendalam, yang akan datang dan hal, Bahtera Suan primordial.
Dengan dua hal penting ini, dan fakta bahwa aku sudah memberitahu mereka bertiga bahwa aku akan menuju ke keluarga Phoenix Suci dalam 5 bulan, bahkan jika Sekte Phoenix Suci mengetahui tentang apa yang terjadi kemarin, mereka mungkin tidak akan melakukannya. Aku tidak akan begitu bebas mencariku untuk membalas dendam. Namun, sebagai tindakan pencegahan, saya masih perlu bersiap menghadapi kemungkinan perubahan. Oleh karena itu, saya akan meninggalkan istana dalam waktu 1 bulan.